Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Soro 10. Saya sekarang berada di kantor Bulog Ketapang. Bulog Ketapang maksud saya. Saya menemui Kepala Bulog Ketapang Reja Wahyudi. Nah, ini terkait maraknya isu di media sosial, terutama di WhatsApp Group yang memuat atau terjadi pengiriman konten-konten yang berisi beras plastik dari China. Nah, kita akan tanya-tanya dengan Bang Reja. Bang Reja, benar nggak sih isu ini? Bulog gimana? Apa sudah ada penelitian atau gimana? Karena salah satu yang di share, yang saya mendapatkan kiriman konten itu juga pembuatnya mendampingkan dengan beras SPHP. Iya, seperti apa Bulog melihat isu ini? Oke, iya. Terima kasih nih karena keaktifan kawan-kawan media yang sudah ingin memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada kawan-kawan kita di lapangan, kepada masyarakat kan, terkait perberasan yang ada di Indonesia, terutama yang lagi booming, yang lagi marak, yaitu beras SPHP. Dikatakan bahwa beras ini adalah beras plastik katanya kan, betul. Hasil importasi dari Cina ya. Nah, sebelum kita membahas ke sana, ada beberapa hal dulu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat. Sekalian ini kita mengedukasi masyarakat tentang masalah perberasan yang ada di Indonesia khususnya kan. Nah, kita itu mengenal beras itu dari dua jenis, yaitu beras perak. Beras perak, kita kenal dengan beras keras kan. Beras keras. Kemudian yang kedua adalah beras pulen. Untuk jenis beras perak itu beras yang dengan kadar amilosanya tinggi, sehingga semakin tinggi kadar amilosa maka tekstur beras itu akan semakin keras. Jika dimasak itu dia tidak akan menggumpal ataupun menyatu. Terlebih lagi kalau nasinya sudah dingin, maka dia itu akan menjadi keras dan cenderung membatu. Kalau kata orang Ketapang itu prei. Kata sini prei kan. Kemudian yang kedua yaitu beras dengan tekstur pulen. Itu kadar amilosanya rendah. Semakin rendah kadar amilosa yang ada pada beras itu dia akan semakin pulen. Contoh paling rendah beras dengan kadar amilosa itu beras ketan. Itu kadarnya hanya 2-5%. Jadi dia luar biasa tekstur. Lengketnya ya. Semakin rendah maka akan semakin lengket, semakin tinggi maka akan semakin perai atau misah gitu kan. Nah, kemudian terkait dari beras dengan beras SPHP ini. Hal pertama dulu yang kami sampaikan bahwa sejauh ini kami tidak pernah melakukan importasi dari Cina. Oh, jadi Bulog itu tidak melakukan impor dari Cina? Belum pernah melakukan. Oh, belum pernah. Jadi isu yang beredar saat ini itu terkait beras plastik dari Cina. Dari satu statement ini aja kan sudah dapat menggugurkan. Iya, betul. Kemudian yang kedua tadi terkait teksturnya. Beras kita SPHP ini itu lebih dominan berasnya itu berasal dari Vietnam serta berasal dari Thailand. Kalau berasnya yang beras Vietnam itu teksturnya cenderung agak pulen, tapi tidak terlalu pulen. Sedikit di tengah-tengah lah antara level beras pulen, jolele atau mentik wangi dengan beras IR42, jadi tengah-tengahnya. Kemudian kalau yang jenis Thailand itu cenderung perak. Kalau ibarat kita orang Indonesia itu lebih cenderung teksturnya kayak jenis IR42. Atau kalau orang Kalimantan itu terutama Kalsel, Kalteng dan Kaltim lebih mengenalnya mirip dengan beras Siam. Zaman dulu ya. Siam masih ada kan? Masih ada. Jadi kalau ekspor kita itu selain Vietnam dengan Thailand dari mana lagi? Izin buka contekan lah. Oke, silakan. Kita salah baca kan. Di laman resminya di Instagram Bulog juga ada. Jadi silakan kepada masyarakat yang ingin mengetahui informasi bisa diakses ke sana. Tapi bagi yang kawan sobat 10, di sini kami jelaskan bahwa kondisi saat ini kita importasinya yaitu sekitar 43% dari Vietnam, 42% dari Thailand,
9% dari Pakistan, Mm-mm. 5% Myanmar, Mm-mm. sisanya dari Kamboja dan India. Kenapa India kecil? Berarti karena kemarin waktu importasi sempat dibatasi kan. ya. dari- Nah, berarti kembali kita tegaskan bahwa dari Cina itu ternyata tidak ada. Ya, dari Cina tidak ada. Jadi kalau isu beras plastik dari Cina masuk ke Indonesia, Itu sudah dipastikan bukan beras Bulog. ya. Sementara yang mengatur impor Importasi itu dari Kementerian Perdagangan. dari Kementerian Perdagangan. Iya, tapi dari Kementerian Perdagangan tentu pun mungkin tidak ada juga yang dari China sekali. Mungkin. Data silakan ditanya. Oh iya iya. Oke. Jadi seperti itu rupanya. Tapi misalnya oke, beras plastik ya, kalau yang dari Cina, kalau kita tidak ada impor dan kalau isunya dikaitkan dengan Bulog itu berarti tidak benar karena Bulog tidak ada mengimpor beras dari China. Nah, tetapi kalau yang ada video yang beredar kayaknya ada mesin pembuat butiran beras itu, sebenarnya apa sih itu? Kalau terkait video-video beredar terkait istilahnya mesin pembuat butiran beras, kalau untuk sejauh ini yang kami tahu, Iya. beras-beras buatan itu seringkali digunakan bahan dasarnya itu dari porang serta ubi kan. Oh, bukan dari plastik. Yang bikin video itu lihai juga ya, kayak itu kan. Jadi sudah dapat dipastikan sahabat 10 bahwa beras-beras Bulog yang beredar itu adalah bukan beras plastik, Beras asli. beras asli. Hanya memang berasal dari bukan Nah, kita. ya mungkin karena beras SPHP yang beras yang diedarkan Bulog paling murah ini harganya masih 11.000. Harganya paling tinggi di pedagang eceran itu 11.000. 11.500. Nah, ini termasuk beras yang keras. Beras pre ya, SPHP ini beras yang keras. Jadi mungkin saja ada yang mengira itu Siap. kayak plastik. Kemungkinan. Jadi Ya. ini budaya lah Iya. bagi masyarakat. Uh-uh. Bagi masyarakat kita khususan di Kalimantan serta Padangan Ya. itu lebih suka berasnya yang perak. Mm-mm. Untuk yang jenis peraknya Hmm. sangat diminati. Namun bagi masyarakat kita yang dominan di wilayah Jawa dan lainnya yang dominan istilahnya tuh mengkonsumsi beras pulen, Mm-mm. mereka akan menyesuaikan lagi Yeah. dengan teksturnya yang lumayan perak ini. Mm-mm. Yang jelas kami mengatakan bahwa beras SPHP ini aman, Mm-mm. beras asli. Mm-mm. Beras SPHP ini ada beras yang dari impor, juga tidak sedikit yang beras Yang dari produksi lokal. lokal. Mm-mm. Importasi itu hanya dilakukan dalam kondisi terpaksa di saat kondisi perberasan kita sedang tidak cukup. Oke, Bang Reja, terima kasih. Ini saya kira akan menjawab keresahan masyarakat ya, karena cukup masif ini peredaran video-video beras plastik ini. Semoga ini dapat menjawab itu semua, dan kita yakin tidak mungkinlah ada beras plastik itu. Siap. Terima kasih sekali lagi Yasmin Umar untuk Sorot 10.